Mbak, saya boleh beli nasi, Mbak? Saya cuma punya uang 2.000, Mbak. Boleh, Mbak? Sini kamu, sini. Oh, Mbak. Sini kamu. Mbak. Kamu ya yang udah ngomor-ngomorin adik saya buat jual tanah ini, ha? Sana. Kamu aja, Vero. Enggak, aku takut. Aku juga, Vero. Ya, kamu aja deh. Gini aja deh. Ini kita ngomongnya bareng-bareng. Ya udah, yuk. Ya udah, yuk. Duluan. Kamu aja di depan, Vero. Permisi, Pak. Misi, Bos. Bagaimana? Udah selesai belum? Sebenarnya Gini, Bos. masih proses, Bos. Bos. Apa? Proses, Bos. Proses, Bos. Kalian ini selama ini hanya buang-buang waktu saja ya? Vero, Bos. Romi, Bos. Bukan saya, Bos. Kalian denger ya. Saya bayar kalian itu mahal. Bukan cuma buat main-mainan. Dengerin, Rom. Kamu juga, Vero. Ya, Bos. Kita bakalan usahain, Bos. Supaya semua ini bisa Berjalan dengan lancar, Bos. betul, Bos. Ngomong aja kamu, gak benar kamu. Katanya kalian itu adalah orang yang profesional. Tapi cuma mau mendapatkan lahan 1 petak aja. Sampai sekarang masih belum bisa-bisa. Kalian cuma melawan 2 orang. Apalagi wanita. Iya, Bos. Saya akan usahakan, Bos. Tapi wanita itu sangat cerdas, Bos. Betul, Bos. Dia itu adalah lulusan SMA, Bos. Kita kan cuma lulusan SD, Bos. Ya pastinya kita kalah, Bos. Saya nggak peduli ya. Status pendidikan kalian dengan mereka saya nggak peduli. Yang saya pedulikan, jika 1 petak itu tidak bisa kalian dapatkan, kalian lebih baik pergi saja. Kembalikan uang yang sudah saya kasihkan terhadap kalian. Jangan, Bos. Kita bakal baik lagi, Bos. Saya bakal paksa dia untuk mendapatkan 1 petak lahan itu. Betul, Bos. Kita sudah membawa berkas-berkasnya, Bos. Apa perlu saya yang turun tangan? Tidak usah, Bos. Lambat laun kita pasti mendapatkannya, Bos. Iya, Bos. Dan sekarang surat-suratnya ada di saya, Bos. Surat-surat apa? Akte, Bos. Akte kelahiran, Vero. Akte lahan. Kok? Iya, Bos. Coba saya lihat. Kamu itu bodoh ya. Akte itu bermacam-macam. Akte kelahiran, akte tanah, akte rumah. Ngerti gak? Ngerti. Kayaknya kamu harus belajar denganku. Ya udah, nanti aku mau belajar. Kalian pikir kalian bisa bodohin aku? Itu hanya berkas-berkas yang tidak berguna. Sekarang kalian berangkat lagi dan dapatkan 1 petak itu dari 2 wanita itu. Jika kalian tidak berhasil, saya sendiri yang akan turun tangan. Siap, Siap, Bos. Bos. Siap, Bos. Pergi. Baik, Bos. Sekarang, Bos. Banyak tanya kamu. Aja. Kita mau balik lagi, Vero. Iya. Dasar gak becus. Padahal aku sudah bayar mereka mahal-mahal. Tapi sudah 2 bulan ini masih belum bisa berhasil. Apa yang mereka tahu? Cuma makan uang. Jika nunggu mereka, pasti akan lama. Aku harus bertindak sendiri sekarang.
sih? Dikit-dikit minta bantuin terus. Kan aku juga capek. Penghasilannya nggak seberapa, tapi kerjaannya ini numpuk. Tiap pagi selalu gini terus. Kok cemberut gitu sih, Dek? Senyum. Pelanggan biar seneng ngelihatnya. Kalau kamu cemberut kayak gini, nanti nggak ada yang mau datang ke warung kita. Mau senyum gimana sih, Kak? Kakak itu pikir dong, penghasilan kita itu tiap hari nggak seberapa daripada kerjaan kita tuh selalu kayak gini, Kak. Dek, daripada kita nggak dapat penghasilan sama sekali, kamu mau makan apa? Buat kamu belanja, kamu dapat uang dari mana? Udahlah, Dek, nggak usah banyak ngeluh, syukuri aja. Lagian warung ini tuh peninggalan orang tua kita. Udah, daripada kamu cemberut terus, ngomel-ngomel mulu, tuh bantuin kakak nyapu halaman, ya, sana. Ya udah deh, iya. Gitu dong, kan cantik tuh adik aku. Sana, yang bersih ya, Dek. Iya, Kak. Kalau gini kan tempatnya enak, bersih, dan rapi. Nanti kalau ada orang makan, selera makannya tuh lagi bertambah. Masakan aku udah enak, tempatnya bersih, mantep pokoknya. Yang bersih ya, Dek, kakak ke dalam dulu. Dek. Iya, Kak. Kalau tiap hari kayak gini terus, kapan bisa cantik? Nggak mungkin bisa cantik lah. Dandan aja susah. Kenapa sih nggak kakak aja nih yang nyapu semuanya? Kenapa harus aku? Kan aku juga pengen sehari aja tiduran terus di kamar, nggak bantuin kakak, nggak usah buka warung, nutup aja warungnya selama seminggu. Kan enak banget kalau 1 minggu tuh bisa tiduran. Aduh, gimana nih Vero? Kita kembali lagi ke wanita galak itu. Jangan takut. Selagi kita bisa makan nasi, ngapain takut? Kita sama-sama makan nasi kan? Tapi kamu jangan kabur ya. Ketika dia sudah marah, suara dia itu menggelegar seperti harimau. Au, au. Beda, C. Kamu itu lulusan SD mungkin ya? Emang kenapa, Vero? Suara hewan aja kamu diganti, apalagi suara manusia. Wanita itu meskipun galak, meskipun kasar suaranya, tapi auranya tetap aja cantik, C. Melihat bibirnya yang menor itu seperti merah delima. Iya. Tapi sayang, dia itu galak. Aku takut, Vero. Gak apa-apa. Aku ada suka-sukanya sama dia. Ya udah yuk, panas, C. Tapi kamu yang di depan ya, Vero. Oh, tenang aja, C. Kan kamu bestie aku, Vero. Iya. Dek. Udah selesai nyapunya? Wih, bersih banget. Nggak usah pura-pura tidur, bangun. Nih, Apa lagi sih, Kak? Baru aja selesai aku nyapu. bantuin kakak. Aku tahu pasti uang ini buat Enak aku aja. beli skincare, kan, Kak? Kakak mau minta tolong kamu buat beliin kakak telur. Telurnya habis. Nih, sekalian sama gula ya 1 kilo. Ya ampun, Kak, aku nggak mungkin kan jalan ke pasar. Kak, aku aja nih baru nyapu panas-panasan, Kak. Masa aku Udah. disuruh ke pasar? Anggap aja olahraga. Kamu kan nggak pernah olahraga. Udah sana jalan. Cepetan ya. Nanti keburu ada pelanggan datang. Kenapa nggak kakak sendiri aja yang jalan ke pasar? Kenapa harus aku sih yang beli? Oh, jadi kamu yang mau jaga warung. Nanti kalau ada yang beli, kamu yang mau nyiapin makanan. Emang kamu yang mau bikinin kopi? Emang bisa? Bisa dong, nanti biar makanannya biar asin, juga kopinya biar pahit, biar pelanggan-pelanggan kakak itu biar pada kabur, warungnya tutup. Ya udah, berarti kamu nggak dapat uang jajan dong. Ya udah deh, aku jalan dulu ya ke pasar. Ya, hati-hati. Sana, berangkat. Cepetan ya, Dek. Iya, Kak. Punya adik 1 aja, susahnya minta ampun. Untung aku sayang. Ya udah deh. Kayaknya cemilan di dalam belum tertata rapi. Ibu Putri, penjaga warung. C, sini. Apalagi sih, Vero?
Karena aku orangnya pintar. Seharusnya kamu itu harus pesen nasi pecel campur telur. Terus kita mau makan lagi nih. Saya mau pesen ayam geprek, Ji. Ih, enak di kamu, gak enak di aku, Vero. Oke. Sama-sama tidak enak, C. Ini hanya rencana. Rencana itu belum tentu jadi. Alah, rencana kamu itu masih belum ada yang sukses, Vero. Loh, Sekarang rencana apa lagi kamu? ini rencana darurat. Kita pesan, pura-pura pesen nasi. Nanti kita tembak langsung. Langsung tagih. Tanah sepeta ini harus milik kita. Mau tidak mau tetap digusur. Gitu. Makanya punya pemikiran itu jangan asal ditaruh di genteng, tapi harus di tanah. Tapi kamu itu jangan cuma asal ngomong doang, ya. Memangnya kamu berani bilang seperti itu sama perempuan yang ada di dalam itu? Hah? Berani nggak? Berani? Yakin? Berani? Berani. Putri, Bu. Iya, sebentar. Bu. Pesan ayam geprek, Bu. 1 bungkus. Itu tes pol mainan. Buang aja, Vero. Saya cendol dawet, Bu. Kalian berdua mau ngapain lagi kesini? Oh, kagak. Mau makan, Bu. Makan cendol dawet, Bu. Cendol. Dawet. Cendol dawet. Cendol dawet. Kalian berdua nggak bisa baca? Baca, ini banner udah gede. Nggak ada tuh saya jualan cendol dawet tuh nggak ada. Saya pesen nasi geprek, Bu. Saya lalapan. Nasi geprek mana ada sih? Kalian bisa baca nggak? Ayam geprek, Bu. Nggak ada, ayamnya belum sembelih. Bu, kalau tidak ada, Bu, seharusnya rumah ini dan warung ini harus digusur, Bu. Ngomong apa? Satu. Bukan, Bu. Ibu jangan seuzon dulu, Bu. Kedatangan kita ke sini itu mau makan, Bu. Iya, Bu. Saya mau makan sekaligus mau gusur rumah ini, Bu, warung, Bu. Kalian denger ya? Saya udah bosen lihat muka kalian berdua kesini cuma buat bilang sama saya untuk menjual tanah ini. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah menjual tanah dan warung saya ini. Tapi, Bu, ibu itu bakalan untung besar. Nah, Kalau semisal tanah ini dijual, ibu bakalan mendapatkan 2 kali lipat dari harga tanah ini, Bu. nah bener, Bu. Ibu harus gusur sekarang, ayo, Bu. Saya nggak peduli. Harus peduli terhadap kita, Bu. Betul, Bu. Harusnya yang kalian itu yang harus peduli sama saya. Kalian harus peduli sama saya. Ini warung satu-satunya saya untuk saya mencari uang, untuk biaya hidup saya dan adik saya. Kalau warung ini digusur, saya mau kerja apa? Bu, kita mau beli warung Ibu itu bukan cuma-cuma, Bu. Betul, Bu. Pasti ada uang, Bu. Ada Betul, Bu. uang kan ada lahan, Bu. Dan ibu jangan cuma mementingkan diri sendiri, Bu. Kasihan tuh masyarakat di sini butuh pekerjaan, Bu. Kalau desa ini dibangun pabrik, kan lumayan tuh untuk para yang masih pengangguran Ya, di sini, Bu. dan sekarang kan banyak, Bu, yang pengangguran, Bu. Betul, Bu. Nah, atasan kita pengen membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat sini, Bu. Betul, Bu. Supaya masyarakat sini itu, Bu, bisa maju, Bu. Bisa berkembang, Bu. Bisa Bagus. bersaing dengan desa lain, Bu. Kalian berdua paham nggak sih sama ucapan saya? Sampai kapanpun saya nggak akan menjual rumah dan warung saya ini. Oh, kalau kayak gitu, Bu, mana aktornya, Bu? Kardiman nih. Iya, Kalian Bu. mau pergi apa nggak? Akta, Bu. Kalian mau pergi apa nggak? Akta, Bu. Pergi nggak? Pergi? Akta, Bu. Pergi nggak? Tor. Heran sama mereka berdua ya, nggak ada kapok-kapoknya datang ke warung aku. Udah aku bilang aku nggak bakalan jual tanah dan warung aku. Kolot banget sih. Pokoknya aku harus cari cara biar aku bisa mempertahankan warung, tanah, dan rumah aku ini. Aku nggak rela kalau tanah ini dijual. Ini itu peninggalan orang tua aku satu-satunya. Meskipun aku diiming-imingi dengan uang yang berkali-kali lipat, nggak akan membuat hati aku goyah. Bukan tentang harganya, tapi tentang kenangannya. Aku lahir dan tumbuh besar di sini. Banyak kenangan bersama orang tua aku dan adik aku di sini. Ya Allah, semoga aku kuat ngadepin mereka. Dan semoga mereka berdua nggak balik lagi ke warung ini.
Ini ada warung. Aku cuma punya uang 2.000. Apa cukup ya buat beli makanan di sini? Tapi aku rasa aku kalau beli nasi 5 sendok aja 2.000 mungkin cukup buat tambahan ngisi perut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa, Mas? Mbak, saya boleh beli nasi, Mbak? Nasinya aja kok 5 sendok. Saya cuma punya uang 2.000, Mbak. Boleh, Mbak? Masih Boleh, aja. Mbak? Iya. Boleh? Boleh. Silakan duduk. Tunggu sebentar ya, Mas. Iya, Mbak. Permisi ya, Mbak. Iya. Alhamdulillah 2.000 bisa beli nasi. Ternyata pemilik warungnya baik banget. Oh iya, kalau semisal aku punya uang lebih nanti aku akan bayar sisanya. Wangi makanannya enak-enak. Loh, Mas, kok duduk di bawah? Duduk di atas aja. Biar dah Mbak, nggak masalah. Saya kotor, saya bau. Kalau duduk di atas nanti kursinya jadi kotor. Nggak apa-apa ya duduk di atas. Udahlah Mbak, di sini aja. Duduk di atas, nggak enak di bawah. Enggak Mbak, biar saja. Biar saya di bawah aja. Memang pantas saya di bawah Mbak. Udah nggak apa-apa. Nih, nasinya. Alhamdulillah. Mbak, saya kan cuma pesannya 2.000. Tapi ini kok makanan lengkap? Udah, Mas makan aja. Yang penting perut Mas kenyang. Nih, makan. Mbak, kalau Mbak kayak gini kan Mbak bisa rugi. Udah, makan aja. Mas, kata orang tua saya, sesulit apapun keadaan saya harus tetap menolong orang lain. Nih, makan. Ini beneran Mbak? Nggak Iya, Bu. salah Mbak? Beneran. Khusus buat Mas, satu porsi ini harganya 2.000. Dan ini air minumnya. Habisin ya. Terima kasih banyak ya Mbak. Atau mau kerupuk? Saya ambilin. Udah Mbak. Saya nggak mampu bayarnya nanti. Udah, nggak apa-apa. Yang penting Mas kenyang, saya juga senang. Wah, saya jadi nggak enak Mbak. Udah, makan aja. Nanti nasinya keburu dingin nggak enak. Saya permisi ya Mbak. Iya. Semoga Yang Maha Kuasa yang akan membalas kebaikannya Mbak. Saya nggak mampu membalas ini semua Mbak untuk saat ini. Amin. Ya udah, makan Mas. Permisi ya Mbak. Iya, karungnya ditaruh dulu, kotor. Iya Mbak. Dah. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Oh iya Mbak, maaf sebelumnya Mbak. Ada apa? Tanah-tanah di wilayah sekitaran sini kenapa punya PT ya Mbak? Kenapa cuma tanah punya Mbak di tengah-tengah ini yang nggak punya PT ya Mbak? Mas, saya hanya mempertahankan peninggalan orang tua saya. Meskipun di sekitar saya semuanya ini udah terjual, tapi sampai kapanpun saya nggak akan pernah menjual tanah dan bangunan yang ada di atas tanah ini. Karena bukan tentang harganya, tapi kenangannya. Saya lahir dan tumbuh besar di sini, Mas. Banyak kenangan bersama orang tua saya dan adik saya. Jadi nggak mungkin saya menjualnya hanya untuk mendapatkan uang. Meskipun berkali lipat pun, saya akan mempertahankan tanah ini. Oh, jadi begitu ya Mbak.
Saya jadi teringat masa lalu. Kenapa, Mas? Teringat kenangan saya masih kecil bersama orang tua saya. Dan di rumah sederhana kita dulu. Ya, seperti itulah Mas yang saya rasakan. Bukan saya mau menolak uang, tapi kenangan itu yang sangat berharga, yang nggak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Ya, Mbak betul sekali. Saya pernah merasakan di posisinya Mbak. Uang memang segalanya, tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan kita. Saya mengerti betul apa yang dikatakan Mbak barusan. Saya minta maaf ya Mbak. Dan untuk selanjutnya, saya akan jamin tanah Mbak berserta rumah Mbak di sini akan aman. Tidak akan ada yang ganggu lagi. Mas ngomong apa sih? Udahlah, orang kecil seperti kita nggak akan pernah bisa mampu menghadapi orang-orang tinggi yang punya jabatan dan punya uang yang banyak. Saya hanya mempertahankan tanah ini semampu saya. Ya udah kalau gitu, Mas habisin aja nasinya. Nanti tambah nggak enak. Tapi Mbak, yang saya bingungkan terhadap Mbak, kenapa Mbak, walaupun Mbak merasa tidak mampu melawan petinggi-petinggi sama orang yang mempunyai banyak uang, tapi kenapa Mbak masih sanggup mempertahankan tanah dan rumah Mbak ini? Saya akan mempertahankan dengan segenap jiwa dan raga saya, semampu saya, sekuat tenaga saya. Tapi jika nantinya tanah ini harus digusur juga, rumah saya, warung saya yang dibangun dengan orang tua saya, sampai kapanpun saya nggak akan pernah ikhlas, Mas. Karena ini yang saya pertahankan sampai mati. Iya, saya paham maksud Mbak. Ya udah dihabisin, Mas. Gimana? Enak nggak? Enak sekali buatannya Mbak. Tapi saya nggak mampu bayar Mbak. Kan udah dibayar 2.000. Terima kasih Mbak. Sama-sama, Mas. Loh, kalau makan itu di atas, jangan di bawah. Dek, apaan sih kamu datang-datang langsung marah-marah? Mana belanjanya? Nggak ada, pasarnya udah tutup. Aku kesiangan. Katanya udah pulang tuh. Dek, kan bisa cari di toko yang lain. Kalau nggak ada telur, nggak ada gula, gimana kakak mau jualan? Ya ampun, Kak. Gitu aja kok ribet sih. Sini. Marahin terus. Capek dimarahin terus ya, Kak. Dek, kamu nggak lihat ada orang makan, jangan marah-marah. Bisa kan ngomongnya pelan-pelan? Kamu ya, kamu kan bisa cari toko lain buat beli telur sama gula gitu aja kan bisa sih, Dek. Kak, dengerin aku ya. Kita ini kan tiap harinya tuh butuh uang, butuh makan, dan butuh uang yang banyak untuk hidup kita tuh senang. Lebih baik warung kakak ini jual 500 juta, kasih aja deh, Kak. Jaga mulut kamu ya. Sampai mati pun kakak nggak akan pernah jual tanah ini dan rumah ini. Dek, kamu inget nggak? Ini harta satu-satunya kita peninggalan orang tua. Kalau dijual kita mau tinggal di mana? Yang penting kita tuh dapat uang. Uangnya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih baik daripada hidup kita sekarang. Dek, dengerin ya. Bahagia itu nggak selalu tentang uang. Uang bisa dicari. Meskipun kita nggak jual rumah ini, kita masih bisa cari uang dengan warung kita. Kamu dari mana sih? Kok tiba-tiba ngomong kayak gini? Habis ketemu siapa kamu? Ketemu yang mau beli warung ini. Aku udah kasih nomor HP dan aku bakalan cari akte tanah ini untuk dijual. Kalau kakak gak mau setuju, aku bakalan cari akte itu dan aku bakalan setujuin semuanya. Emangnya kakak bahagia ya? Jualan dengan warung yang kecil kayak gini dibeli sama pemulung-pemulung kotor kayak di belakang. Dek, pelanin suara kamu. Kamu gimana sih? Mau kemana? Jangan ganggu orang makan dan jangan pernah marah sama orang makan. Nggak boleh. Terserah aku. Kamu bangun. Kamu nggak akan berdiri di warung ini. Sana cepet bangun. Hey, udah. Kalau mau ada di warung ini,
Jangan kurang ajar ya kalau ngomong. Kakak nggak pernah ngajarin kamu kayak gini. Kak, apa-apa itu butuh uang. Kalau kita terus-terusan hidup kayak gini, kapan kita tuh mau cantik? Aku juga pengen, Kak, berpakaian seksi, mukanya yang putih. Aku juga pengen seperti itu. Hei, kamu nggak bersyukur? Udah untung kakak masih mau kasih makan kamu dan mengusahakan semua yang kamu minta. Daripada kamu ada di jalanan, kamu ngemis-ngemis jadi gembel, kamu mau? Dek, kakak ngebesarin kamu dengan penuh kasih sayang. Kenapa kamu jadi kayak gini sih? Omong kosong kakak ini ya. Yang penting aku mau jual dan aku mau cari akte ini mau dijual seharga 500 juta. Mbak kenapa mau jual tanah Mbak ini? Sedangkan kakak Mbak mempertahankan tanah ini karena dia ingin kenangan kakak Mbak bersama orang tua Mbak semasa kecilnya itu tetap ada. Tapi kenapa Mbak ini bersikeras untuk menjual tanah ini? Mas, aku kasih tahu ya sama kamu, kenangan itu bisa dihapus oleh berjalannya waktu. Dan aku kasih tahu sama kamu, uang yang aku dapatkan dari menjual warung ini untuk kita beli rumah yang lebih bagus, Kak. Nanti kita bangun usaha dari kecil. Enggak. Kakak tetap nggak akan pernah menjual tanah ini. Jadi kamu nggak usah bermimpi terlalu tinggi. Sudah, cukup. Kalian gak usah dan gak perlu bertengkar lagi. Saya tidak akan membeli tanah kalian. Mengerti? Maksud kamu apa? Emangnya kamu tuh siapa? Sebentar. Kalian tunggu di sini sebentar. Saya akan telepon seseorang agar kalian bisa mengerti. Tunggu sebentar. Kak, pusing aku nggak tahu. Halo. Kalian berdua segera ke sini. Sekarang juga. Mas, ini ada apa lagi sih, Mas? Saya minta maaf ya, Mas. Mas kan udah selesai makan. Saya lagi pusing. Mending Mas pergi aja deh dari sini. Saya takutnya Mas dimarahin lagi sama adik saya. Saya minta maaf ya, Mas, atas kejadian yang tidak mengenakan ini. Jadi Mbak mengusir saya sekarang? Tunggu dulu sebentar, Mbak. Kalau Mbak mau mengusir saya silakan, tapi tunggu sebentar. Ada orang yang akan datang lagi ke sini dan menyelesaikan masalahnya Mbak. Ya udah deh, Mas, kalau kayak gitu. Mohon bersabar ya, Mbak. Permisi, Bos. Maafin saya, Bos. Bos sampai turun langsung ke sini, Bos. Neng, gimana, Neng? Oke, Mas. Oke, 500 juta deal kan? 500 juta. Diam. Saya tambah. Mana Vero? Vero nggak ikut, Bos. Kenapa? Karena dia takut sama Bos. Ya sudah. Untuk pembelian tanah ini saya batalkan. Loh, Bos. Cuman tinggal satu langkah aja, Bos. Tanah ini menjadi milik Bos. Diem. Siapa bos di sini? Maafin Kamu atau saya? Maafin saya, Bos. Saya bilang gagal dan batal. Ya batal. Batal, Bos. Batal, Bos. Sini kamu. Sini. Oh, Mbak. Sini kamu. Mbak. Kamu ya yang udah ngomor-ngomorin adik saya buat jual tanah ini, ha? Kamu. Mbak. Udah. Cukup. Ini cuma kesalahpahaman. Lagian saya sudah membatalkan untuk pembelian tanah ini. Salah paham. Salah paham apa? Dia dan temennya selalu datang ke sini untuk membeli tanah saya. Dan sekarang saya tahu alasan adik saya seperti ini gara-gara mereka berdua. Iya Mbak. Saya tahu. Gimana saya nggak mau marah? Kalau Mbak mau marah terhadap saya. Mereka itu adalah anak buah saya. Saya kan sudah bilang, saya membatalkan pembelian tanah ini. Mas bentak saya? Saya bukan bentak Mbak. Kalau Mbak nggak saya bentak, Mbak terus emosi seperti ini. Mas tahu nggak rasanya di saya? Saya udah cerita panjang lebar sama Mas tadi ya. Setiap hari mereka gangguin saya ke sini, gimana saya mau hidup tenang? Saya tahu Mbak. Saya tahu, saya mengerti. Maka dari itu, saya membatalkan pembelian tanah ini karena saya tersentuh dengan cerita Mbak. Saya pernah saya pernah mempunyai kenangan bersama orang tua saya. Tapi tanah saya dibeli secara paksa oleh orang kaya dulu. Jadi sekarang saya sadar
atas kebaikan Mbak memberikan saya makan hanya dengan uang 2000 perak. Saya merasa tersentuh dengan kebaikan Mbak. Seharusnya orang baik seperti Mbak tidak diperlakukan seperti ini. Saya minta maaf Mbak. Saya minta maaf sama Mbak. Apa Mbak mau maafin saya? Atau enggak, saya akan menjadi pelayan di sini untuk membantu Mbak, untuk menebus kesalahan saya terhadap Mbak. Iya, kalau emang itu yang terjadi, ya saya nggak bisa apa-apa, Mas. Tapi saya mohon, setelah Mas mendengarkan penjelasan saya tadi, saya mohon Mas berpikir ulang tentang pembangunan yang ada di desa ini. Tolong jangan ambil tanah dan rumah saya nggak punya apa-apa lagi selain ini. Apa dari tadi saya kurang jelas terhadap Mbak? Saya membatalkan semua ini. Saya cuma masih belum percaya aja, Mas. Karena kita aja baru ketemu, baru kenal. Dan saya masih trauma sama mereka berdua yang setiap hari datang ke sini. Marah-marah sama saya, memaksa saya untuk menjual tanah saya. Iya, Mbak. Mereka berdua akan ada di sini juga untuk membantu warung Mbak. Mbak puas? Saya juga akan membantu Mbak di sini. Ya udah kalau gitu. Saya anggap ini semua selesai. Saya maafin kalian. Tapi jangan sampai hal ini terulang lagi sama orang lain. Tapi ada satu syarat, Mbak. Apa lagi? Jika Mbak benar-benar ingin membatalkan semua proyek di sini, Mbak harus menjadi istri saya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Gimana? Itu nanti saya pikir-pikir dulu. Asalkan Mas tepati janji Mas untuk membantu saya di sini. Kalau itu semua terbukti, saya akan mempertimbangkan semuanya. Mbak, saya tidak butuh waktu banyak dan bisa menunggu lama. Saya ingin Mbak bilang iya sekarang juga. Ya itu namanya pemaksaan, Mas. Namanya cinta, gak ada pemaksaan, gak ada apapun. Kalau aku cinta, sebelum aku terlambat dan didahului oleh pria lain, aku mau Mbak jawab sekarang. Aku nggak bisa jawab spontan seperti ini. Aku butuh waktu untuk berpikir. Mbak tahu baca huruf? Tahu? Y, Y, A. A, Kalau disambung? ya. Sudah cukup. Jadi, Mbak mau jadi istri saya. Loh, kok gitu sih? Ya bos. Mulai hari ini, kamu dan Vero akan menjadi pelayan di warung ini. Iya, iya, bantuin Dan aku. proyek ini kamu sobek semua. Ini udah nggak penting. Tapi bos, Sudah, jangan banyak tapi-tapian. Sekarang kamu pergi aja dari sini dulu. Terima kasih untuk semuanya atas kebaikannya Mbak memberikan saya nasi seharga 2000 perak. Iya, sama-sama. Kenapa aku ingin kamu jadi istri aku? Karena aku juga mengalami kejadian seperti Mbak. Maafin aku karena aku sudah membuat kamu sedih. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara. Jalan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia Dinda,